Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan memberikan sedikit tips kepada teman-teman semuanya, yaitu tentang 3 jurus jitu anti lelet di Windows 10. Jadi cara ini bisa kita terapkan di Windows 10 ya. Jadi mungkin saya langsung aja ya. Langsung aja. Jadi ada beberapa jurus yang mungkin bisa kita terapkan ya. Jadi yang pertama itu kita cek programnya ya. Programnya itu nanti kita cek di program filenya. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama ini kita langsung saja ya. Eh, kita bisa cari di sini ya. Di sini control panel bisa kita cari dari sini ya. Control panel ya. Control panel. Nah, ini control panel. Kemudian kita pilih uninstall all program. Nah, di sini kita bisa mengecek ya program-program apa saja yang mungkin tidak terlalu kita butuhkan ya. Jadi itu bisa kita hapus. Nah, itu juga bisa kita cek di sini size-nya, yang mana yang misalnya yang paling gede itu bisa kita hapus jika program itu tidak terlalu kita perlukan. Nah, contohnya saya akan menghapus program, saya contohkan ya. Saya yang menghapus TeamViewer ya. Karena saya pikir eh, saya tidak terlalu perlukan TeamViewer. Kemudian saya uninstall ya. Kemudian saya remove, uninstall lagi. Oke, ini kita close saja. Nah, itu cara pertama ya. Jadi kalau misalnya ada program-program lain yang perlu kita hapus, bisa kita hapus lagi. Kemudian kita close ya. Nah, itu cara pertama. Nah, sebenarnya cara pertama ini itu berlaku juga untuk baik Windows 7, Windows 8, 8.1. Nah, itu juga bisa kita lakukan hal serupa. Kemudian yang kedua adalah kita bisa melakukan setting performanya. Jadi setting performa ini kita bisa lakukan pada dari sini aja. Kita klik ini ya. Kemudian kita klik kanan yang ada tulisannya this PC ya. Kemudian kita pilih properties. Kemudian kita pilih lagi advanced advanced system setting. Kemudian kita setting. Nah, default bawaan daripada Windows itu adalah banyak pilihan-pilihan yang membuat program itu bisa berjalan ya apa ya? Ini efek-efeknya ya. Ini efek-efek yang diberikan oleh Windows ya, defaultnya itu ada animasi ada ada fade or slide. Jadi ketika kita melakukan view atau tampilannya ya, kita di sini default dari Windows itu ada banyak ya. Nah, di sini kita bisa memilihnya beberapa yang kita perlukan saja gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memilih adjust for best performa ini, jadi kita hilangkan semua checklistnya, hasilnya seperti apa kita coba ya. Kemudian kita oke. Jadi hasilnya itu ketika kita buka, kita coba buka file, jadi tampilannya akan klasik seperti ini. Ini jauh lebih cepat daripada sebelumnya ya. Cuman kurangnya cara ini adalah jadi ketika kita melihat gambar ya, ketika pengen melihat gambar, contohnya ini. Contohnya ini. Jadi tidak ada view-nya, tidak ada view. Nah, jadi gambar harus dibuka baru bisa kita tampilkan. Nah, seperti itu. Nah, ini juga bisa kita akalin, bukan kita akalin, tapi kita setting ya beberapa yang diperlukan saja. Untuk tampilan itu bisa kita checklist ya. Ini kita perlukan, ini kita perlukan, ini juga kita perlukan ya. Nah, kemudian ini juga kita perlukan.
drop shadow ya. Ini drop shadow ketika untuk fungsi iconnya ya. Kemudian smooth scrollnya, kemudian ada smooth edge, kemudian ada apa ya? Ada slide open combo box. Ini bisa teman-teman coba sendiri ya. Ini beberapa yang sudah saya checklist, yang saya rekomendasikan. Thumbnail juga kita buka ya, biar nggak terlalu klasik atau kasar tampilannya. Ini juga termasuk. Nah, ini bisa dibilang lebih cepat kedua dari yang pertama tadi ya. Yang pertama tadi yang saya setting itu bisa lebih cepat juga, tapi ini yang urutan keduanya. Jadi itu ya. Kemudian kita tutup. Itu beberapa caranya. Kemudian cara ketiga adalah kita bisa menghapus cache cache daripada program ya. Ini maksudnya adalah jadi setelah pemakaian penggunaan atau penggunaan daripada aplikasi, idealnya aplikasi itu berjalan akan memiliki dampak menghasilkan file temporary gitu ya, file temporary. Nah itu juga bisa kita hapus, Nah kita akan cek ya, kita akan buktikan di mana saja kita bisa mendapatkan itu. Nah kita bisa memilih di logo Windows dan R ya, run ya, fungsi run yang bisa kita pakai di sini, atau bisa kita tulis di sini aja, langsung aja run ya, run ya. Nah di sini kita bisa menuliskan prefetch ya, kemudian kita oke. Nah ini beberapa file-file temporary ya, atau file-file yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi yang sedang berjalan ataupun yang sudah selesai berjalan gitu. Nah ini bisa kita hapus ya, kita bisa Ctrl A aja, kemudian delete atau bisa shift del. Bedanya delete sama shift del ya. Kalau delete itu akan transit ke recycle bin. Kalau shift del kita bisa nggak perlu, kalau shift del itu tidak transit ke recycle bin. Jadi kita menghapus secara permanen. Jadi kalau misalnya ada notifikasi seperti ini, kita bisa melakukan checklist ya. Checklist kemudian tekan skip. Nah, itu cara pertama dari hapus cache-nya. Nah, berikutnya adalah dengan cara yang sama, kita ketikkan lagi run ya. Run atau command R ya. Paling cepat itu command R dari logo Windows, dari keyboard. Kemudian kita ketikkan run, kemudian di sini kita ketikkan temporary, temp ya, temp. Nah, ini juga akan menghapuskan karena belum banyak penggunaan aplikasi yang saya lakukan, jadi di sini kosong. Tapi ketika di sini muncul, teman-teman bisa melakukan hal yang sama seperti yang saya lakukan tadi. Kemudian ini kita close lagi. Itu file yang tadi tinggal dihapus saja ya. Kemudian yang terakhir adalah kita juga bisa memilih run lagi. Di sini kita ketikkan recent atau recent ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini juga sama ya. Jadi ini adalah history atau riwayat pengerjaan kita sebelumnya. Jadi kalau misalnya ini saja riwayat daripada pengerjaan itu akan menghasilkan file shortcut. Jadi kalau misalnya 2KB satu aplikasi yang sudah kita jalankan sebelumnya, kalau ditotalin juga lumayan banyak ya. Jadi seperti itu. Nah, cara ini juga bisa teman-teman lakukan ketika teman-teman efektivitas daripada penggunaan laptop ataupun komputernya itu sangat sering sekali gitu ya. Jadi bisa lakukan cara itu ya minimal sekali dalam 3 hari atau seminggu sekali juga boleh ya. Selanjutnya adalah kita akan mengecek ya apakah akan mempengaruhi kecepatan daripada laptop kita gitu ya dari sebelumnya. Ya, hanya dibutuhkan waktu beberapa detik saja untuk membuka Microsoft Word ya. Kira-kira seperti itu. Nah, saya rekomendasikan ya cara ini
tidak hanya dilakukan untuk spesifikasi laptop yang tinggi ya, tapi juga ini juga bisa dilakukan pada spesifikasi laptop yang standar juga gitu ya. Kira-kira RAM-nya yang 2 GB ya, yang RAM yang 2 GB pun bisa kita lakukan cara seperti ini. Jadi kalau ini RAM 3 GB tadi sebelum kita jalankan itu tidak terlalu cepat, sekarang speednya bisa naik ya sekitar ya hampir 2 kali lipatnya gitu ya. Karena karena settingan-settingan ini cukup berpengaruh terhadap speed daripada laptop kita atau sistem di Windows 10. Baik di Windows 10, Windows 7 ataupun Windows 8 ya. Itu saja mungkin di tips hari ini ya, teman-teman. Terima kasih sudah menonton ya channel ini. Ya, kalau ada komentar, kalau ada masukan, silakan tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.